Beberapa hari yang lalu, aku upload video ini. Dan di video tersebut, aku menjelaskan bagaimana seharusnya orang Kristen itu bangga menjadi orang Kristen. Karena kita tuh memiliki ajaran kasih yang lebih daripada dunia ini. Kalau dunia ini mengajarkan baik sama orang yang baik, jahat sama orang yang jahat, di dalam kekristenan kita tidak diajarkan demikian. Kita diajarkan untuk baik sama orang yang baik, juga baik sama orang yang jahat sama kita. Bahkan kata Yesus dalam firman-Nya, kasihilah musuhmu. Itu kata Yesus. Nah, tetapi setelah video tersebut diupload, ada sahabat mungkin Muslim, Hindu, Buddha yang komentar mengatakan demikian. Dia mengutipkan Matius 10 ayat 34 yang mengatakan, "Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang." Apakah yakin ini ucapan Yesus atau seorang pembunuh murid Yesus? Fakta yang terjadi, di mana ada salib yang menancap kekuasaan, maka yang minoritas habis dibantai. Gak percaya? Coba tanyakan suku Indian dan Aborigin. Jangan pede deh dengan gembar-gembor ajaran kasih. Memangnya agama Buddha gak ada gitu ajaran kasih? Jadi sahabat kita ini nggak setuju bahwa Kristen adalah agama kasih didasarkan pada Matius 10 ayat 34 di mana Yesus mengatakan, "Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan membawa pedang." Jadi kalau benar Yesus ternyata membawa kekacauan, membawa perang atas bumi, maka palsu, bohong semua kalau orang Kristen mengatakan Kristen itu agama kasih. Jadi mari kita langsung saja kepada pembahasannya. Shalom alaikum Bashim Yesus Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan namaku Enrico Toralaki. Aku seorang YouTuber apologet Kristen yang siap untuk membela iman Kristen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Matius 10 ayat 34 yang sering kali digunakan oleh apologet-apologet Islam untuk menuduh bahwa orang Kristen, agama Kristen bukanlah agama kasih. Karena Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dia membawa pedang bukan membawa kedamaian. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membantah statement tersebut. Nah, kalau kita melihat Matius 10 ayat 34 ini ya, ternyata ayat ini connect dengan ayat-ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya yang bercerita tentang akibat dari mengikut Yesus. Kalau Matius 10 ayat 34 ingin aku jelaskan, maka aku ingin menjelaskannya dengan sebuah contoh. Dan contoh ini agak sensitif teman-teman, jadi buat kadrun-kadrun yang suka baper, suka bawa perasaan, suka tersinggung, suka ya pokoknya mental kekanak-kanakan yang suka baper, silakan skip video ini karena video ini cuma untuk orang-orang yang berakal dan punya mental yang bagus. Nah, contohnya begini. Ada seorang perempuan namanya Aisyah. Aisyah ini adalah seorang muslimah yang taat. Dia lahir dari keluarga muslim yang taat dan fanatik. Keluarganya ini taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan anjuran Rasulullah, melakukan sunnahnya, melakukan semua yang dianjurkan agama, melakukan syariat Islam dan sebagainya. Tapi suatu hari Aisyah bermimpi mengenai seorang pribadi yang berdiri di depannya menggunakan jubah putih dan bercahaya. Kedua tangannya itu ada lubang paku. Dan pribadi ini mengatakan kepada Aisyah, "Ikutilah aku." Kemudian Aisyah pun penasaran dengan pribadi yang dia temui dalam mimpinya. Dia mulai mencari sana sini, membuka kitab ini, kitab itu, Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran. Dia pun membaca buku-buku, mungkin menonton video apologet dari Enrico Toralaki yang gak tahu siapa juga dia. Kemudian dia menonton video-video penjelasan dan sebagainya. Sampai pada kesimpulan bahwa Aisyah ternyata telah bertemu dengan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Nah, Aisyah pun memutuskan untuk mengikut Yesus dan menjadi orang Kristen, kemudian memberi dibaptis dan melayani Yesus seumur hidupnya. Ketika keluarganya tahu bahwa ternyata Aisyah ini telah murtad, maka keluarganya ingin untuk membunuh Aisyah. Karena keluarganya percaya bahwa hukuman untuk orang yang murtad adalah mati. Mereka mendasarkan argumen mereka pada hadis ini teman-teman. Dikatakan, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yattala dinahu, barang siapa yang mengganti agamanya, faqtuluhu, maka bunuhlah dia." Jadi menurut keluarga Aisyah, Aisyah layak untuk dibunuh. Akhirnya Aisyah pun lari ke sana kemari bersembunyi dari keluarganya karena keluarganya ingin membunuh Aisyah. Singkat cerita, Aisyah ini pun terpisah dari keluarganya. Dia dihina-dina oleh keluarganya, dia dibenci oleh keluarganya, dia pengen dibunuh oleh keluarganya, dia diusir oleh keluarganya. Dan inilah yang dimaksudkan pedang oleh Yesus Kristus. Jadi ketika Yesus mengatakan, "Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang," inilah maksudnya. Aisyah akhirnya terpisah dengan keluarganya oleh pedang Yesus Kristus yang memisahkan orang yang percaya dan yang tidak percaya. Dia tidak membawa kedamaian antara keluarga Aisyah dan Aisyah sendiri. Karena ketika Aisyah percaya, sudah pasti itu akan ada pedang di antara mereka yang akan memisahkannya. Oleh karena itu pada ayat selanjutnya Yesus mengatakan begini, "Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya." Dan perhatikan, musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Jadi Yesus ternyata membawa pedang bukan berarti perang, kekacauan, penjajahan dan sebagainya, melainkan sebuah pemisahan antara orang yang percaya dan yang tidak percaya. Itu bukan kedamaian teman-teman. Jelas kalau misalkan aku dari keluarga muslim terus aku menjadi orang percaya, Yesus membawa pedang antara aku dan keluargaku. Pasti aku akan dihina-dina, dipisahkan dari keluargaku, dikucilkan dan sebagainya. Itulah yang dimaksudkan oleh Yesus di dalam ayat tersebut. Jadi kekristenan tetaplah agama kasih, melainkan orang-orang Kristen yang contohnya dari muslim dan murtad, pasti akan ada pedang di antara mereka yang akan memisahkan orang-orang percaya yang sudah murtad dan mereka yang masih belum murtad. Demikian penjelasanku. Shalom alaikum Beshem Yeshua Masih. Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam sopan santuy. Dadah.